Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelina Nadea dengan NIM 12S22015. Baik, di sini saya akan menjelaskan T06 yang berjudulkan remedial. Tugas kali ini kita diminta untuk mengembangkan akademik simulator dengan menambahkan fitur baru. Nah, pada task yang pertama ini mendapatkan 100 poin, yang dimana kita kembangkan sebuah fitur yang memampukan simulator untuk menerima nilai remedial. Remedial adalah sebuah proses untuk mengganti nilai atau grade yang diperoleh oleh mahasiswa di suatu mata kuliah. Remedial ini hanya dapat dilakukan bagi mahasiswa yang sebelumnya sudah pernah mendapatkan nilai. Nilai pengganti atau nilai remedial kemudian digunakan untuk mengukur performa mahasiswa di mata kuliah tersebut. Nah, hal yang perlu diperhatikan yang pertama itu, remedial hanya dapat dilakukan sekali untuk setiap rencana studi. Yang kedua, sekalipun nilai telah diganti, namun nilai sebelumnya harus tetap tercatat dan digunakan sebagai sejarah perubahan. Dengan penambahan fitur ini, maka bentuk keluaran untuk enrollment akan sedikit berbeda. Khusus bagi yang melakukan remedial, harus menampilkan juga nilai terdahulu. Nah, ini merupakan input yang akan kita masukkan dan output yang akan keluar. Baik, saya langsung ke code-nya saja. Di sini saya akan menjelaskan driver satunya, yang dimana pada baris pertama ini kita buat untuk melihat di mana driver satu ini diletakkan. Nah, kita deklarasikanlah paket driver one ini. Lalu kita import kelas dari kelas yang diperlukan di driver one ini. Ada import Java itu array, ada scanner, ada course, enrollment, student, lecturer, dan grade. Nah, selanjutnya kita pada baris ke-16 ini kita definisikan driver one ini, public class driver one. Nah, pada baris ke-18 sampai 24 kita mendefinisikan variabel konstan dengan delim dan delim2. Nah, ini mendeklarasikan dan menginisialisasi array kosong untuk menyimpan data mahasiswa, pendaftaran, dosen, dan nilai. Selanjutnya pada baris ke-26, ini kita mendefinisikan metode yang akan digunakan untuk main program ini. Selanjutnya pada baris ke-30 sampai ke-45, ini kita deklarasikan scanner dan variabel yang akan digunakan untuk menerima input dan melakukan operasi pada programnya. Selanjutnya pada baris ke-48, ini menggunakan loopingan while di mana hanya dapat dihentikan dengan menggunakan triple dex. Selanjutnya pada baris ke-52, pada baris 52 sampai 56, kita membaca input dari pengguna, memisahkan argumen dengan menggunakan tanda pemisah triple dex tadi. Selanjutnya kita menggunakan switch pada baris 58, ini untuk memulai perintah yang dimasukkan oleh pengguna. Lalu di sini ada pada baris 62 ada case lecturer add, yang dimana untuk menambahkan dosen baru ke dalam suatu sistemnya. Selanjutnya pada baris ke-63, ini di baris ini kita memeriksa apakah dosen yang kita tambahkan sudah ada. Jika belum, maka dosen baru ditambahkan ke dalam array dosen. Pada baris ke-72, kita menambahkan mahasiswa ke dalam sistemnya. Pada baris ke-73 sampai 81 ini kita melihat apakah mahasiswa ini sudah ada. Sama seperti tadi lagi, kita tambahkan lagi course add, menambahkan kursusnya ke dalam sistem, lalu kita cek lagi pada baris ke-85. Nah, pada baris ke-98 ini, pada baris ke-88 sampai pada baris 85 sampai ke 104 ini, yang dimana ini memeriksa apakah kursus yang ditambahkan sudah ada. Jika belum, maka kursusnya ditambahkan ke dalam array. Selain itu, dosen yang mengampu kursus dicek dan informasinya disiapkan oleh dan disimpan dalam data array. Selanjutnya ada case enrollment, kita tambahkan untuk pendaftaran barunya ke dalam sistem. Selanjutnya kita periksa lagi. Selanjutnya ada enrollment grade, kita tambahkan untuk memperbarui nilai pendaftaran dan nilai mahasiswanya. Lalu pada baris ke
125 ini kita memperbarui nilai dan menghentikan pencariannya. Selanjutnya pada baris 137, di mana ini untuk memperbarui nilai dan menghentikan mencari nilainya tadi. Lalu ada case student details, yang dimana case student details ini untuk menampilkan mahasiswa dan perhitungan GPA-nya. Nah, di sini ada total kredit, time GPA, dan SWOT 6. Terus tuh ada for grade pada baris ke 154 ini sampai ke pada baris ke-69, yang dimana ini untuk menghitung total kredit dan nilai numerik yang diperoleh oleh mahasiswa. Nah, yang ada sudah seperti sebelumnya, case A itu A itu nilainya 4, AB 3,5, B 3, BC 2,5, C itu 2, dan D itu 1, E itu 0. Nah, selanjutnya untuk menghindari 0, maka kita buat di sini programnya dari baris ke 174 sampai ke 183 ini untuk mencetak detail mahasiswa dan nilai rata-rata mereka. Selanjutnya, case enrollment remedial ini kita buat untuk memperbarui nilai mahasiswa tadi. Selanjutnya, di sini ada menggunakan for grade, yang dimana ini untuk memeriksa nilai yang diperlukan. Ada pada baris 198 ini nilai pendaftaran yang diperlukan. Lalu kita print all 215. Ini untuk kita cetak semua data dan menutup objek scanner loopingan itu. Lalu loopingan ini akan selesai. Nah, pada baris 20, pada baris 220, ini memanggil metode untuk semua data yang ada. Ada print all lecturers, course, student, enrollment. Lalu is duplicate grade, yang dimana ini kita cetak untuk meminta nilai yang diminta sudah ada dalam daftar. Selanjutnya ada 242, ini untuk menambahkan nilai baru ke dalam grade. Lalu ini ada lecturer, yang dimana ini untuk mencetak dosennya itu sudah terdaftar atau belum. Nah, di sini juga ada course, student, dan enrollment. Ini melihat apakah sudah masuk ke dalam daftarnya. Mari kita bahas. Mulai dari lecturernya. Nah, di sini private string lecturer is duplicate tadi itu untuk melihat apakah dosen ini sudah ada dalam daftar. Selanjutnya prevent all lecturers ini pada baris 266 ini untuk mencetak dosen yang sudah terdaftar. Lalu pada baris ke 270 ini melihat menambahkan dosen ke dalam array. Nah, selanjutnya private static lecturer array to lecturer ini mengubah array data dosen untuk menjadi lecturer. Nah, selanjutnya sama seperti tadi lagi, course juga dilakukan, yang dimana duplicate itu untuk mengecek. Lalu di sini void all, print all itu untuk mencetak semua kursus yang ada dalam daftar. Lalu ada private static course ini untuk menambahkan array ke dalam array. Lalu array to course-nya ini untuk mengubah array data kursus untuk menjadi objek course. Selanjutnya sama juga seperti tadi, student untuk mencetak yang is duplicate-nya itu. Lalu all student-nya itu untuk mengecek yang duplicate itu untuk mengecek. Kalau yang void add student, print all student itu untuk mencetak. Lalu add student-nya ini 322 ini untuk menambahkan ke array. Lalu yang array to student itu untuk mengubah array data ke student-nya. Selanjutnya yang terakhir ini ada enrollment. Duplicate tadi untuk mengecek. Lalu 344 ini enrollment untuk mencetak. Lalu 350 ini untuk menambahkan pendaftaran enrollment ini ke dalam array. Lalu pada baris terakhir 357 ini mengubah array data pendaftaran menjadi objek enrollment. Nah, selanjutnya kita tutup untuk pada baris ke 361 ini kita tutup loopingan while dengan metode main tadi. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari code driver 1. Lanjut, saya akan menjelaskan secara singkat apa saja yang saya buat di course Java-nya. Nah, sama seperti tadi, kita pada baris pertama, package academic model ini kita deklarasikan di mana course ini ada.
Pokoknya baris yang pertama itu kita deklarasikan selalu di mana code itu berada. Nah, selanjutnya pada baris ketujuh ini kita definisikan kelas course ini merupakan turunan dari kelas person. Jadi public class course extend person. Jadi ini turunan dari personnya ya. Lalu kita menggunakan protect integer credit, lalu string passing grade, string ini draft, yang dimana ini kita deklarasikan instant apa yang digunakan di dalam course. Lalu pada baris ke-13 ini public course ini sampai baris 22 ini konstruktor parameter yang diinisialisasi variabelnya. Lalu di sini pada baris 24 ini kita inisialisasikan variabel instant yang dengan nilai yang diberikan. Nah, pada baris 35 yang dimana ini untuk mendapatkan nilai variabel dari ini draft, lalu pada baris ke-36 ini untuk mendapatkan nilai dari kredit, 37 ini mendapatkan nilai dari passing grade, 39 ini untuk mengatur nilai dari passing grade. Lalu override ini yang dimana kita pakai untuk menghasilkan representasi dari string object course. Nah, dan lalu ke enrollment.java-nya saya jelaskan secara singkat. Sama seperti tadi lagi yang dimana baris pertama itu pokoknya kita deklarasikan di mana kelas itu berada. Jadi enrollment ini package academic dan model. Jadi itu harus dibuat. Lalu pada baris ketujuh itu kita definisikan enrollment-nya. Lalu di sini ada private string, ID, code, year, grade, semester, dan X grade. Yang dimana ini kita deklarasikan untuk apa yang digunakan dalam enrollment ini. Selanjutnya pada baris ke-16 ini sampai ke 25, konstruktor parameter ini untuk menginisialisasi variabel yang dengan nilai default. Lanjut pada baris 27, di mana ini menginisialisasi variabel dengan nilai yang diberikan. Ada code sama seperti tadi, ID, code, year, grade, semester, X grade. Nah, di sini pada baris 38 sampai 52 ini kita mendefinisikan metode asesor dan mutator yang untuk mendapatkan dan mengatur nilai dari variabel instance tadi. Selanjutnya menggunakan public string to string. Lalu di sini ada override, kita mengoverride method to string dari kelas objek untuk menghasilkan string dari objek enrollment ini. Lanjut kita ke grade. Nah, di grade ini pokoknya yang kita lakukan sama seperti tadi, kita definisikan di mana dia berada, lalu public list grade. Selanjutnya di sini kita ada private string code, ID, grade, dan credit yang dimana kita deklarasikan apa saja variabel yang akan digunakan. Selanjutnya pada baris ke-13, public grade ini dimana kan ini konstruktor tanpa parameter menginisialisasi variabel instance dari defaultnya. Lanjut di sini pada baris 22, public grade ini string code, string ID, integer credit, di mana ini konstruktor dengan parameter untuk variabel instant yang dengan nilai yang diberikan. Lanjut di sini public void set grade ini kita atur nilai dari variabelnya. Lalu public string get code, get ID, credit, dan get grade ini metode asesor yang mendapatkan nilai dari variabel instance tadi. Selanjutnya kita ke lecturer. Nah, pada baris pertama tidak perlu lagi dijelaskan. Lalu public class lecturer extend person ini kita definisikan lecturer ini tuh turunan dari kelas personnya. Nah, lanjut pada baris 13. Pada baris 9 sampai 11 ini ada protect string email, string initial, string study program. Ini kita deklarasikan variabel yang digunakan dalam lecturer. Lanjut baris 13 sampai 21 kita ini merupakan konstruktor sama seperti tadi, tanpa parameter yang variabel instance-nya dengan nilai default. Selanjutnya pada baris ke-23 ini public lecturer, ini konstruktor juga dengan inisialisasi nilai yang akan diberikan. Selanjutnya ada public string get initial, ada set initial juga. Ini tuh asesor dan mutator yang akan mengatur nilai dari initial tadi. Sama seperti tadi lagi, email, string get email, set email, ini tuh metode dan asesor yang akan mengatur dan mendapatkan nilai.
lalu studi program. Lalu kita pakai override, kita meng-override toString dari objek untuk menghasilkan representasi dari si lecturer ini. Selanjutnya di sini ada code dari person.java yang dimana definisikan public abstract class person ini, kita definisikan class person ini sebagai kelas abstraknya, public class person. Lalu di sini ada protect string code, lalu ada protect string name, kita deklarasikan dua variabel yang akan kita gunakan di kelas person. Selanjutnya public void set code, public string get code, ini metode dari asesor dan mutator dari mengatur dan mendapatkan nilai variabel set code-nya, instance code-nya. Lanjut, sini ada juga public void set name, public string get name, yang dimana ini sama seperti tadi mengatur dan mendapatkan nilai dari instant name-nya. Lalu ada public string get name. Oh, itu tadi udah. Lalu ke public string to string ini kita override to string dari kelas objek untuk mendapatkan representasi dari string person ini. Selanjutnya, yang terakhir, student.java-nya. Pada baris pertama tidak perlu lagi dijelaskan, lalu pada baris ketujuh ini, pokoknya ini tuh turunan dari person tadi. Lalu kita di sini ada protect string education. Kita deklarasikan dua variabel ini, lalu public student ini konstruktor tanpa parameter untuk variabel instant dengan nilai default. Lalu di sini ada public student string code, string name, yang dimana ini kita inisialisasikan nilai yang variabel instant dengan nilai yang akan diberikan. Lalu ada juga get education year, studi program, set education year, studi program ini asesor dan mutator untuk mengatur dan mendapatkan nilai dari education year sama studi programnya. Lalu yang terakhir pada baris 42 sampai 50 ini pada baris 42 sampai 48 ini metode toString dari kelas person untuk menghasilkan representasi string dari objek student tentang tambahan informasi, tahun pendidikan dan program studinya. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk menjalankan dari code ini. Sedikit lama. Make, compile. Sebelumnya saya mengalami beberapa error yang dimana saya kemarin menjalankan code ini, tetapi bukan GPA, nilai dari IPK-nya itu tidak sesuai, nanti ada 0,00. Jadi tidak masuk ke dalam programnya, yang dimana tidak terhitung, begitu. Jadi setelah diperbaiki GPA-nya, saya bisa untuk menambahkan nilai IPK sesuai yang diminta. Nah, di sini ada input dan output yang telah saya buat, yang dimana saya ambil dari auto grading yang telah dibagikan. Nah, ini merupakan auto gradingnya. Ini baris tes pertama, ini untuk inputnya, lalu tes kedua, lalu ini outputnya untuk input tes yang 01. Lalu di sini inputnya, sini outputnya. Selanjutnya ini juga. Jadi ada 4 kali. Ini input, ini output. Ini poinnya mendapatkan 25. Gitu. Nah, di sini yang telah saya buat. Input dan output yang telah saya buat. Saya susun agar gampang dijalankan. Mari kita lihat output yang akan keluar itu seperti ini. Mari kita lihat di sini Bang Marcelino Mandalu tahun 2020 Information System. Nah, pas
Lalu Bang Yoga, pas. Bang Marcel Simanjuntak juga pas. Nah, lanjut ke Marcel Simanjuntak dengan IPK 4, lalu ya Ibu Istisia, lalu DSI, Marcelino, Yoga Marcel, lalu di sini ada grade-grade-nya. Nah, sudah pas. Lanjut kita ke tes 02-nya. Mari kita lihat kembali. Student details 12S2001, student details 12S20002. Oke, mari kita lihat. Bang Marcelino, Manalu. Nah, ini pas, sesuai. Ini juga sesuai, baris ke Bu Parmonangan, sesuai, Bu Istisia, Bu Rosni, basis data, DSI, Marcelino, Yoga, lalu ini. Selanjutnya, tes ketiga. Nah, ini kita lihat lagi. Bang Marcelino, ada Bang Yoga, Bang Marcel Simanjuntak. Selanjutnya ada Bu Istisia, DSI, Marcelino, Yoga, Bang Marcel Simanjuntak. Lalu, yang terakhir, tes 04 yang terakhir, panjang. Nah, mari kita lihat outputnya. Ini sesuai. Selanjutnya ini juga. Lalu, sesuai. Mana? Sini ada B, 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 A, B, B, A, B, 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 C, A, B. Mungkin itu saja untuk dari input dan outputnya. Selanjutnya saya akan meng-share berapa yang saya dapatkan. Jadi yang saya dapatkan itu 100/100. Dan di mana saya menjalankan semua kodenya dan berhasil. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.